Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya guys ya. Oke, di sini saya ada garapan HP Vivo Y20 ya guys ya, dengan kerusakan LCD-nya seperti ini. Jadi LCD-nya itu jatuh dan pecah, dan jika dinyalakan ini tidak ada tampilan sama sekali ya guys ya. Oke, tidak usah menunggu lama ya guys ya. Langsung saja kita akan membongkar HP Vivo Y20 ini ya guys ya. Dan pertama-tama kita akan mulai dari SIM tray-nya dulu. Setelah itu nanti kita akan buka backdoor atau tulang belakangnya ini ya guys ya. Di tulang belakang ini masih ada backdoornya atau tutup belakang ini namanya guys ya. Nah, kalian sisit seperti ini menggunakan mika tipis, atau kalau nggak mika tipis ya apa ya, bekas-bekas tempered glass itu biasanya ada ya guys ya. Setelah itu kalian sisit seperti ini. Jika susah kalian angkatkan pakai blower tadi ya guys ya. Dan ini sudah terlepas ya guys ya. Caranya cukup simpel. Jika tidak ada blower, kalian juga bisa pakai minyak kayu putih atau thinner ya guys ya. Kalian masukkan pelan-pelan, nanti kalian kasih sisit ya guys ya. Cukup simpel, cukup mudah ya guys ya. Jadi untuk pembukaan ini saya yakin semuanya pasti bisa ya guys ya. Selanjutnya tinggal kita buka bautnya. Di sini bautnya ada banyak, jadi kalian harus membuka semuanya. Dan setelah itu kita buka bezel ya guys ya. Untuk membuka bezel sendiri kalian bisa menggunakan kuku saja guys ya. Nah, seperti ini cukup mudah. Dan yang perlu diingat, di sini ada kabel fingerprint. Nah, ini awas, hati-hati nanti putus. Kita lepas dulu dan kita baru lepas di bagian mesin untuk melihat fleksibelnya guys ya. Dan ini kita lepas juga fleksibelnya, dan baru kita tahap selanjutnya adalah melepas baterai seperti ini. Dan jika belum pernah dilepas pastinya sulit ya guys ya nanti untuk membuka baterainya. Jadi kalian harus hati-hati, berhubung ini sudah pernah diganti, jadi ya cukup mudah untuk membukanya guys ya. Oke, ini penampakannya guys ya. Jadi sudah pernah ganti LCD, dan untuk LCD Vivo Y20 ini sangat banyak variannya ya guys ya. Dari merek OG, Senstar dan sebagainya guys ya. Dan untuk seri ini juga banyak persamaannya. Di antaranya adalah untuk LCD Vivo Y20 ini sama dengan Y21s, Y15s, Y12s dan Y20i ya guys ya. Jadi untuk variannya itu banyak sekali. Untuk satu LCD bisa dipakai untuk beberapa seri HP ya guys ya. Dan di sini saya berikan yang merek Senstar ya guys ya. Dan tulisannya ini kualitasnya tidak bisa diragukan ya guys ya, karena ini dari flash-nya saja sudah rapi, dan kita lihat belakangnya juga sudah ada anti ghost touch-nya. Nah, penampakannya seperti ini ya guys ya. Dan kalian bisa beli ini di antara harga sekitaran 135 kalau sekarang mungkin ya guys ya. Jadi cukup murah, tapi kualitasnya juga bagus ya guys ya. Kalau dibandingkan untuk LCD yang murah, mungkin hanya kisaran selisih sekitaran 20-an ribu ya guys ya. Jadi tidak terlalu mahal juga ya guys ya. Dan di sini guna meningkatkan performanya, saya tambahkan isolasi di antara celah fleksibel dan juga kacanya ya guys ya, untuk melindungi dari lem yang nanti kita akan pasangkan ya guys ya. Ya, untuk jaga-jaga saja guys ya, boleh iya boleh tidak, tapi kalau saya pasti akan berikan isolasi ini agar lebih aman ya guys ya untuk pemasangan LCD-nya nanti ya guys ya. Oke, tahap selanjutnya tinggal pemasangan LCD, dan ini kita amankan dulu, dan di sini kita kembali ke frame-nya. Dan di sini kita akan melakukan pengeleman ya guys ya. Dan kalian ingat, sebelum dilem kalian harus bersihkan dulu frame-nya ya. Di sini ini pasti ada sisa lem yang nempel ya guys ya. Jadi kalian harus bersihkan dulu benar-benar bersih agar lem barunya bisa menempel dengan baik ya guys ya. Oke, di sini kita kasih sedikit saja, jangan terlalu banyak. Jadi kita pakai filling saja guys ya, yang sekiranya jangan terlalu kebanyakan agar tidak melebar nanti saat pemasangan LCD guys ya. Karena untuk pembersihan lem ini lumayan rada susah ya guys ya. Dan yang pasti kalau kebanyakan malah tidak bisa rapi ya guys ya, akan belepotan kemana-mana ya guys ya. Jadi kalian kasih sedikit-sedikit saja seperti ini ya guys ya. Nah, cukup segini, lalu kalian intinya yang penting merata ya guys ya, seperti itu. Oke guys ya, untuk sekedar informasi saja, untuk LCD tadi ya guys ya, harganya sekitaran 135.000, itu yang sudah merek Senstar. Dan kalau yang di bawahnya nanti akan ada OG, ada Meto dan sebagainya ya guys ya. Dan untuk lemnya sendiri ini harganya 10.000, jadi kalian bisa beli sekalian jika ingin mengganti LCD kalian ya guys ya, untuk Vivo Y20 ini ya guys ya. Jadi untuk pergantian LCD Vivo Y20 ini ya sama, kalau
HP-nya Y12s, Y21 itu sama ya guys ya, karena memang HP-nya itu mirip sekali, cuman bedanya itu ada di software ya guys ya. Oke guys ya, jadi kita pastikan pengeleman ini benar-benar merata, takutnya nanti tidak bisa melekat dengan sempurna ya guys ya. Oke, ini tinggal pojokannya, dan di bawah ini kita harus benar-benar rapatkan ya guys ya. Oke, sebentar, ini lemnya keluarnya kecil jadi rada susah ya guys ya. Oke, step berikutnya tinggal kita masukkan LCD-nya ke frame. Jadi kita buka dulu, di belakang ini ada plastik yang mengganggu ya guys ya. Dan kita langsung saja masukkan dari fleksibelnya dulu seperti ini. Lalu bawah, nah seperti ini, baru atas ya guys ya. Dan kita goyang-goyang sedikit seperti ini agar bisa maksimal menempel ke frame-nya ya guys ya. Oke, seperti ini ya guys ya. Jangan terlalu ditekan karena takutnya nanti malah LCD-nya pecah ya guys ya. Dan kita langsung pasang aja baterainya karena ini sudah selesai pemasangan LCD-nya. Tinggal pasang fleksibelnya guys ya. Di sini ada fleksibel baterai, fleksibel LCD, dan selanjutnya kita tinggal pasang bezelnya di sini. Tapi sebelumnya kita pasang dulu tutup mesinnya ya guys ya. Nah, ini baru nanti bezelnya. Dan di sini jangan lupa kalian pasang juga kabel fingerprintnya. Dan perhatikan juga untuk tombol on off-nya guys ya. Biasanya kan ini karena ada fingerprint di situ, biasanya itu akan rada sulit untuk mengepaskannya ya guys, atau bahasanya apa ya guys, presisi ya guys. Jadi pastikan ke lubangnya itu presisi seperti ini. Nah itu kan nanti bisa dipencet enak lah ya guys ya, cetik-cetik gitu ya. Oke guys ya, ini sudah oke, sudah bunyi klik. Jadi kita tinggal merapatkan saja, dan nanti kita akan baut ya guys ya. Oke, kita tes nyala ya guys ya. Baik, kita coba nyalakan dan kita tunggu apakah akan menyala. Nah, ini sudah ada muncul merek Vivo nya ya guys ya, dan kita tinggal kembalikan semua bautnya ya guys ya. Jadi kita cek lagi. Ini kan sudah menu ya guys ya, jadi aman. Baik, kita lanjutkan ke pembautan HP-nya ya guys ya. Di sini ada penutup fingerprint, jadi kita harus kembalikan ya guys ya. Jadi itu udah penutup fingerprint sama penutup fleksibel LCD ya guys ya. Oke, di sini kita percepat videonya dan sudah selesai pembautannya. Dan ini sudah normal ya guys ya, sudah bagus sekali. Kita tinggal lem lagi tutup belakangnya seperti ini ya guys ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu tutup belakangnya karena ini lemnya sangat belepotan sekali ya guys ya. Nah, kita sebisa mungkin bersihkan agar kembali rapat, kembali manis ya guys ya. Seperti yang punya. Sama ya guys ya, untuk pengeleman tutup belakangnya ini memakai lem LCD ya guys ya. Tapi baiknya sebelum kita lem, kita kasih segel dulu ya guys ya, untuk ketentuan garansi. Jadi ini juga berguna untuk kita sebagai teknisi agar untuk garansinya tetap jalan ya guys ya. Oke, ini ada kebaut yang ketinggalan. Kita baut dan kita segel ya guys ya. Nah, seperti ini. Oke guys ya, mantap ya guys ya. Ini sudah selesai dan kita lanjut lem ke back casingnya atau backdoornya guys ya. Oke, jangan terlalu banyak juga, ini hati-hati. Yang penting bisa nempel aja ya guys ya. Oke, siap. Ini tinggal pasang saja seperti ini ya guys ya. Dan kita ratakan lemnya kalau belepotan ya guys ya. Oke, seperti ini. Tinggal kita bersihkan saja sisa-sisa lemnya ya guys ya. Oke, kita kembalikan SIM tray-nya, dan yang terakhir kita bisa ikat dengan karet ya guys ya. Biasanya saya ikat karet itu dengan 2 biji saja atau 2 buah karet. Ya seperti ini caranya ya guys ya, agar nanti frame-nya bisa melekat dengan sempurna ya guys ya. Oke guys ya, jadi seperti ini tadi tutorial bagaimana cara mengganti LCD Vivo Y20 atau Y12s atau Y20, itu sama saja guys ya. Y20 yang pakai I juga sama. Oke, thank you, bye bye.